Sampurasun Baraya Sadaya. Perkenalkan, saya Devis, seorang penghobi aktivitas outdoor, salah satunya mendaki gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadaya. Ketemu lagi dengan saya Adevis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan petualangan nyorangan lagi Baraya. Seperti yang Baraya lihat, ini saya bukan jualan ya. Ini saya sedang prepare untuk nyorangan lagi, petualangan ya. Jadi konsepnya itu 3 in 1. Kenapa 3 in 1? Karena saya akan melakukan moto hiking camp, kemana saya akan berpetualang. Ikuti perjalanan dan petualangan saya, teman-teman. Ya, seperti yang Baraya lihat, saya sedang prepare ya. Lumayan banyak sekali peralatan yang harus saya bawa, karena petualangan kali ini akan lumayan seru, karena saya ingin melakukan dengan konsep 3 in 1 ya. Jadi moto hiking camp. Jadi perjalanan petualangan kali ini saya akan melakukan touring dengan menggunakan motor ya, motor touring, kemudian hiking dan camping. Itu total selama 3 hari 2 malam, insya Allah mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Oke, peralatan apa saja yang akan saya bawa pada petualangan kali ini dengan konsep moto hiking camp ya. Tentunya saya harus membawa peralatan touring ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan side bag dan top box ya, yang nanti akan dipasang di ADV di motor saya. Jadi ketika touring nanti peralatan camping semua ini saya akan taruh di side bag dan top box ini. Jadi supaya lebih ringan ya. Jadi saya akan tetap menggendong carrier untuk hiking campnya. Tentunya nanti isinya akan kosong karena semua peralatan ini akan saya masukkan ke side bag dan top box ini. Nah, ketika nanti sudah sampai di base camp, baru nanti dari peralatan yang sudah dimasukkan ke sini akan dipindahkan di packing lagi ke carrier ya, untuk melakukan hiking. Ya, tentunya saya akan membawa carrier ya Baraya, karena aktivitas hiking camp ya. Tadi ada peralatan touring, sekarang saya akan bawa juga carrier untuk aktivitas hiking campnya. Nah, ini yang peralatan yang saya bawa. Saya bawa day pack untuk summit, kemudian jaket ya. Saya akan bawa 2 sweater dan windbreaker jaket. Kemudian saya bawa celana juga 2, aksesoris, kupluk. Kemudian sarung tangan saya bawa 3 buat cadangan. Karena di musim kemarau ini kalau kita camping itu kemungkinan akan dingin ya, puncak itu. Jadi saya bawa double supaya nggak terlalu kedinginan nanti. Kemudian apalagi buff, balaklava. Ini peralatan memasak ya, kompor, teko, segala macam, panci. Ini saya akan bawa telur juga, ada 6. Ini peralatan kelistrikan ya, dan penerangan juga nanti buat summit. Oke, saya bawa water bladder kapasitas 2 liter, kemudian sleeping bag, terus ini matras tiup, ini footprint ya, terus saya bawa flashlight juga, dan saya bawa tenda lone BV ini kapasitas untuk 1 orang ya, dan nanti akan
diprotek lagi oleh ini flysheet. Jadi ya ini peralatan standar lah untuk melakukan moto hiking camp. Saya bawa road track juga biar nanti hiking nyaman ya. Oke, ini saja peralatannya. Nanti saya akan packing. Ikuti terus perjalanan saya, teman-teman. Oke Baraya, perjalanan moto hiking camp kali ini saya mulai dari Bandung. Akan menempuh jarak sekitar 128 km menuju arah timur ke kota Majalengka. Tepatnya saya akan finish di base camp aku. Estimasi waktu riding yang akan saya tempuh sekitar 4 sampai 4,5 jam kurang lebih. Rute yang akan saya lalui mulai dari kota Bandung, kemudian ke arah Jatinangor, melewati Cadas Pangeran ke kota Sumedang. Dari kota Sumedang mengarah langsung ke kota Majalengka, kemudian masuk ke desa Argamukti, kecamatan Argapura. Disitulah base camp April berada.
Setiap perjalanan ada cara dan cerita tersendiri yang asik untuk disimak. Ikuti perjalanan saya kali ini ya Baraya. Menggapai atap Jawa Barat. Ya, itu tujuan perjalanan saya sekarang. Mungkin di antara Baraya sudah tidak asing dengan Gunung Ciremai. Bahkan mungkin sudah beberapa kali muncak Gunung Ciremai. Beda halnya dengan Baraya, ini akan menjadi pengalaman pertama saya hiking summit ke puncak Ciremai. Kemana saja ya saya, di umur sekarang baru punya keinginan yang kuat untuk muncak Gunung Ciremai. Sebetulnya kalau niat dan keinginan sudah dari dulu, tapi ada saja kendala yang menghalangi, terutama waktu. Almarhum Ki Dalang Asep Sunandar pernah berkata, "Never let then never." Pasti Baraya paham kan ya? Selagi masih ada umur dan diberi sehat, serta waktu yang tepat, niat dan tekad yang kuat, gaskeun we lah. Sempat mengajak beberapa teman untuk trip kali ini, namun karena kesibukan dan waktu yang belum pas mengharuskan saya nyorangan lagi Baraya. Ya, daripada menunggu yang tidak pasti, lebih baik jalan saja sendiri daripada rencana dan cita-citamu gagal. Ini merupakan pertama kali saya nyorangan hiking camp menggunakan motor. Lumayan asik juga Baraya, karena ternyata meskipun kelihatan riuh, ada satu kesan dan pengalaman baru yang berbeda. Lebih santai, rileks, refresh melihat pemandangan selama di perjalanan. Biasanya kalau menggunakan roda 4, apalagi ada yang nyetirin, udah pasti ketiduran selama di perjalanan. Ya kan? Saat bangun, tiba-tiba sudah sampai di tujuan. Ini akan menjadi modal awal saya untuk berpetualangan nyorangan dengan konsep moto hiking camp. Sepertinya saya akan ketagihan Baraya. Tidak terasa, setelah beberapa jam saya berkendara, tibalah saya di Desa Sukasari, di kaki Gunung Ciremai. Jalannya bagus ya Baraya, beraspal dan mulai menanjak perlahan.
Belok di sini ke arah kiri menuju ke arah Panyawian. Jalanan masih beraspal dan kian menanjak. Dari pemukiman padat penduduk, pemandangan alam berubah menjadi asri dan hawa sejuk mulai terasa menusuk walaupun cuaca sangat cerah. Mulai memasuki area perbukitan dan perkebunan sayur mayur yang terhampar luas. Dengan jalanan yang masih beraspal, yang relatif bagus, mulus, namun tanjakan semakin menukik. Bagi baraya yang hendak melakukan touring ke sini, alangkah baiknya memeriksa kendaraan yang dibawa. Pastikan kendaraan baraya layak jalan ya, agar selamat sampai tujuan. Pos ini saya berhenti sejenak untuk menyapa dan meminta izin masuk ke area wisata. Selain jalanan aspalnya yang relatif bagus, ukuran jalan tidak terlalu lebar ya baraya, sehingga ketika berpapasan khususnya roda 4 harus lebih berhati-hati, sabar dan mau mengalah. Akhirnya tibalah saya di salah satu tempat wisata yang terkenal dengan view-nya yang indah. Ya, selamat datang di Terasering Panyawian. Tempat wisata ini bisa dijadikan destinasi touring loh baraya. Di sini selain udaranya yang sejuk dan view-nya yang keren, banyak juga beberapa kafe dan warung. Awan. City lights are in the glass, leaving all the concrete past. Pine scent through the open pane, washing out the city rain. Just a few more miles to go, where the wild winds start to blow. Just a few more signs to pass, till this feeling's built to last. Lost within the mountain sound, heavy echoes hit the ground. Lost within the mountain sound, I'm free now. Yeah, I can finally breathe now. Alhamdulillah, setelah kurang lebih berkendara 4 jam, akhirnya saya tiba di homestay Dani Pro Adventure Ciremai sekitar pukul 5 sore. Setelah bertemu dengan Kang Dani, saya langsung unloading barang dan repacking carrier, lalu beristirahat bermalam di homestay ini.
Malam ini homestay masih sepi karena pendaki lain sebetulnya belum berdatangan. Dusty boots on forest ground. Selamat pagi Baraya, hari baru, semangat baru. Saya terbangun jam 4.30 subuh. Agak kaget karena homestay sudah ramai dengan para pendaki. Ternyata mereka mayoritas datang sejak dini hari tadi. Ramai guys, selamat pagi. Setelah bersih-bersih dan sholat subuh, buat registrasi. Ramai banget dah. Nah, bagi Baraya yang ingin mendaki Ciremai via Apuy, bisa langsung menghubungi Kang Dani Pro Adventure Ciremai. Tempatnya lumayan nyaman ya Baraya. Untuk menginap di homestay ini biayanya hanya 15.000 per malam. Kita bisa registrasi juga langsung melalui Kang Dani, sudah termasuk simaksi, antar jemput pick up, ke pos registrasi, dan parkir kendaraan. Setelah prepare dan sarapan pagi di warung Kang Dani, saya bersiap untuk menaiki mobil pick up. Dari homestay, kita diantar menggunakan mobil pick up ke pos registrasi untuk melakukan registrasi ulang. Jarak yang ditempuh dari homestay ke pos registrasi sekitar 30-45 menit. Jalannya lumayan ekstrim ya Baraya, apalagi ketika tanjakan dan berbelok. Sesekali penumpang menahan napas apalagi ketika berpapasan dengan mobil lain dari arah atas. Alhasil, mobil yang saya tumpangi harus mepet ke salah satu sisi jalan. Yang mengerikan ketika harus berhenti di sisi parit atau bahkan di sisi jurang. Selama di perjalanan, selain disuguhi cuaca pagi yang cerah, sejuk, dan pemandangan indah dan menawan, sesekali melihat dan terenyuh berpikir. Melihat kondisi perbukitan yang gersang karena kemarau, dan kondisi perbukitan yang gundul karena sebagian lahan sudah dijadikan lahan perkebunan sayur mayur. Ya Baraya, selamat datang di Basecamp Apuy, pos registrasi. Di sini para pendaki akan melakukan registrasi ulang dan cek kesehatan. Karena saya sudah registrasi di bawah melalui Kang Dani, jadi di pos ini hanya melakukan registrasi ulang saja. Karena saya seorang diri alias nyorangan, saya harus bergabung dengan pendaki lain. Kebetulan saya bertemu dengan 3 orang rombongan dari Jakarta. Lalu saya menawarkan diri untuk bergabung dengan tim mereka, sekaligus menggenapi tim registrasi dan pendakian ini. Alhamdulillah mereka bersedia menyambut saya di tim mereka, dan saya bertemu dengan abang-abang yang baik hati ini.
Alhamdulillah udah sampai base camp Apu ya. Barengan rombongan dari Jakarta nih, ada Bang Romel, Bang Bani sama Bajar. Sorry, Bang Pajar itu. Lagi tes medis. Karena saya sendiri alias nyorangan, jadi saya harus ikut rombongan yang lain untuk melakukan pendakian dan mengikuti proses registrasi yang sesuai prosedur. Karena pendakian di Ciremai harus minimal satu tim itu 4 orang. Kurang tidur ya? Hah? Kurang tidur. Cukup lah. Makanya itu berapa rendah emang? Tinggi kan? Oh iya? Nervous aja kali ya? Aman sih teh? Perjalanan. Ada tinggi 140. Sarapan sudah. Sarapan udah. Soalnya kemarin saya bawa motor 5 jam. Jadi kecapean. Kecapean. Istirahatin dulu aja sebentar ya. Kalau tidak ada riwayat darah tinggi mah aman. Oke, siap. Makasih ya Sudah teh. semua ya. Ketika ditensi, saya merasa kaget karena hasil terindikasi tensi saya naik. Padahal saya merasa baik-baik saja, sehat dan merasa fit. Waktu tidur saya pun cukup. Mungkin karena saya sedikit nervous saja. Dapat jatah makan Ibu Unar, nomor warung nomor 9, 4 orang. Oke, jadi kita dapat makan satu kali satu porsi makan buat siang, makan siang, bungkusan. Udah dibuat tadi. Barengan sama Bang Romel nih, Bang Bani sama Bang Pajar, karena kalau sendiri itu nggak boleh minimal 4 orang ya. Akhirnya gabung tim mereka nih dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memulai pendakian itu Gunung Ciremai via Apu. Alhamdulillah dalam perjalanan dari rumah kita diberikan keselamatan, kesehatan dalam sini. Kita berdoa semoga dalam perjalanan ini kita juga diberikan kesehatan dan keselamatan sampai puncak, sampai balik lagi ke rumah masing-masing dan tidak ada kendala apapun atau terjadi sesuatu apapun kepada kita. Amin. Sebelum kita mulai kita baiknya kita berdoa kita masing berdoa. Yuk. Idik. No, kopinya habisin no. Sayang kopi. Oke, bismillah. Kita mulai pendakiannya. Estimasi sampai pos 5, 6 itu 4 sampai 5 jam lah. Nih bareng Bang Romel, Bang Bani sama Bang Pajar nih. Karena saya sendiri harus ikut rombongan yang lain, minimal 4 orang. Cuaca cerah.
Oke Baraya, kenalin, ini dia teman baru saya di pendakian kali ini. Ada Bang Bani, Bang Fajar, dan Bang Romel. Mereka berasal dari Jakarta, salah satu korban pelarian Gunung Gede Pangrango. Jadi memang kondisi saat ini Gunung Gede Pangrango sedang mengalami musibah kebakaran di Surya Kencana, sehingga pendakian gede ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Yang pasti sampai video ini rilis, pendakian Gunung Gede Pangrango belum dibuka kembali. Semoga Gunung Gede Pangrango lekas membaik ya Baraya. Beberapa pendaki memang merencanakan pendakian ke Gede Pangrango karena ada musibah kebakaran, jadi beralih ke Ciremai. Salah satunya teman-teman saya ini. Pos 1 30 menit dari base camp. Ada ini identitas pohon. Pos 2 ke sana. Estimasi dari base camp ke pos 1 sekitar 30 menit ya. Baraya tiba di pos 1 estimasi 30 menit dari base camp dengan jarak 1,25 km, ascending di 137 meter, ketinggian di 1629 mdpl. Malu. Mantap. Oke, pos 1. Lanjut pos 2. Istirahat sekitar 15 menit. Masih ini tankunis ya. Sedikit cerita tentang teman baru saya ini, Bang Fajar, Bang Romel, dan Bang Bani. Mereka adalah teman semasa SMA di Jakarta yang memiliki hobi yang sama dan masih bertahan menjalankan tradisinya mendaki gunung.
Kabarnya, biasanya gengnya mereka ini kalau mendaki itu rame. Tetapi karena kesibukan masing-masing dan mungkin waktu yang tidak pas, mereka memutuskan untuk melakukan pendakian bertiga saja. Sesekali mereka bercerita tentang teman mereka yang tidak ikut mendaki kali ini. Jadi mengingatkan kondisi saya dan teman-teman Badranaya yang saat ini memang susah bertemu untuk melakukan pendakian. Sekarang saya sendiri yang menjalankan tradisi naik gunung ini. Ya, semoga teman-teman Badranaya bisa berkumpul kembali dan mendaki bareng lagi dalam waktu dekat. Pos 2. Pos 2. Sekitar 1 jam, enggak ya, 1 jam lah, 45 menitan. Pos 2. Jarak dari pos 1 ke pos 2 estimasi waktu 1 jam dengan descending 5 meter dan menambah ketinggian di sekitar 200 meter jadi 1914 mdpl ketinggian di pos 2. Pos 2. Lanjut pos 3. Mantap. Treknya tanah akar ya. Sejuk. Melanjutkan cerita tentang teman baru saya ini. Sebenarnya mereka bertiga sudah pernah beberapa kali mendaki dan summit Gunung Cermai ini, namun dengan berbeda jalur. Bagi Bang Romel, ini kali kedua mendaki Cermai via Apui. Bagi Bang Fajar dan Bang Bani, tentunya juga saya, ini pengalaman pertama mendaki Cermai via Apui. Keakraban guyonannya mereka mengingatkan saya kepada teman-teman Badranaya. Jadi kangen juga ya. Apa kabar mereka? Semoga selalu sehat dimanapun mereka berada. Pos 3, alhamdulillah.
Ah, ramai juga lah. Ramai. Tapi tas saya nu turun. Udah sebagian. Banyaknya mah yang TikTok sih. Oh. Hei, pasti ke Tegal Masawa. Alhamdulillah. Ya, Baraya, tiba di pos 3. Estimasi waktu dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dengan menambah ketinggian sekitar 200 meter. Ketinggian di pos 3 menjadi 2088 meter dengan ascending 602 meter dan jarak dari pos 2 ke pos 3 3,92 km. Wah. Pos 2 ke pos 4 ini lumayan treknya. Saya berterima kasih kepada mereka bertiga karena bisa dan mau menerima saya sebagai teman baru mereka di pendakian kali ini. Awalnya saya merasa khawatir, bikin mereka repot atau apapun lah itu. Tetapi kekhawatiran saya hilang seketika. Setelah berjalan dari pos demi pos, pada akhirnya kami saling akrab, saling bercerita, dan bercanda. Mereka pendaki yang handal, dengan segudang pengalaman muncak di beberapa gunung di Indonesia. Jadi kami bisa saling beradaptasi, menjaga ritme, tempo, dan berkomunikasi dengan baik. Sempat. Alhamdulillah. Pas 4. Oke Baraya, tiba di pos 4. Jarak dari pos 3 menuju pos 4, estimasi waktu sekitar 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit. Dengan ascending 762 meter dan altitude menjadi 2265 dengan jarak 5,07 km dari pos 3 menuju pos 4. Masih on the way, pos 4 ke pos 5. Trek curam, ini kayaknya trek tercuram. Tangga, tangga. Dari pos 4 menuju pos 5, saya memutuskan untuk terus mendaki. Sementara Bang Romel, Bang Bani, dan Bang Fajar beristirahat di pos 4. Berhubung ada teman naik ke pos 5, saya lanjut mendaki dengan Kang Imam, salah satu porter Ciremai via Apuy. Ternyata tenda teman saya dititipkan ke Kang Imam, jadi saya lanjut ke pos 5 bareng Kang Imam.
Selain ingin cepat sampai di pos 5, di mana pos 5 ini menjadi pos terakhir sebelum summit dan mendirikan tenda. Karena ini pendakian weekend yang ramai pendaki, jadi harus bergegas mencari spot untuk mendirikan tenda agar tidak kehabisan lahan untuk mendirikan tenda. Kebul. Alhamdulillah ini pos 5 Bayangan. Lega. Ayo kali mahala WA. Ayo. Patah nu pasirin kayu tah. Allahu Akbar. Mampir dulu. Sini. Ayo lah. Mampir. Ayo. Lanjut pos 5 ya. Nih pos 5 Bayangan. Mang, punten Mang. Enggak. Alhamdulillah ya Allah. Pos 5. Pos terakhir sebelum summit. Alhamdulillah. Eta mah kacang mete. 5 guys. Puncak. Di ke atas. Alhamdulillah. Shelter pos 5. Kita nyari spot buat bikin tenda. Belah mana nu ieu teh? Di luhur tuh, nu aya ieu nya. Aduh, panas. Itu puncaknya. Sini kosong nih. Punten ah. Ya alhamdulillah sudah di pos 5 ya. Jalanan lumayan nih. Beban. Kita bikin tenda di sini. Soalnya dekat pohon biar agak teduh. Cuman kita mendirikan tenda. Oke Baraya, alhamdulillah tiba di pos 5. Dengan waktu tempuh total dari base camp menuju pos 5 itu sekitar 5 jam 17 menit dan ascending 1063 meter
dan altitude bertambah menjadi 2538 mdpl. Jarak dari pos 4 menuju pos 5 itu sekitar 2,6 km. Tiba di pos 5 sekitar pukul 13.20 menit. Alhamdulillah area pun masih terbilang lengang karena beberapa pendaki masih di bawah dan belum sampai di pos camp ini. Belum sempat makan, saya langsung mendirikan tenda di area ini. Kebetulan mendapatkan lahan yang cukup luas, cukup untuk mendirikan 3 tenda di area ini. Tenda saya, tendanya Bang Bani, dan tendanya Bang Fajar agar berkumpul di area ini. Mulai rame. Oh, tadi kosong, sekarang rame. Nih tendaku, mungil, buat sendiri. Jurang. Hai girl, Lon Bivi. Lon Bivi. Istirahat, makan. Oke, selesai. Welcome home. My tiny home. Di ini ya. Kita review dalamannya. Ini kayaknya kayak kecil kan. Nih, kalau lihat sini kan kecil ya. Tapi jangan salah nih, kalau buat 1 orang itu cukup. Kita review dalamannya. Tarang. Nih keril ya. Sini peralatan, aqua, baju-baju, makanan. Nah itu matras buat tar malam. Jadi kalau untuk 1 orang itu cukup. Ini matras tiup biar nyaman. Oke, jadi seperti itu. Jadi cukup ya, meskipun kecil, cukup untuk 1 orang. Besok kita muncak pagi-pagi. Kita makan dulu ya. Lapar. Udah mulai rame. Selamat malam di pos 5 Gunung Ciremai. Lon Bivi Inside. Bagaimana keadaan dalam tenda? Seperti ini teman-teman tuh. Nih sampai sini ya. Masih luas.
Ini matras. Matras. Nih, kasur yuk. Ini matras buat selimut juga karena malam ini dingin. Sekarang baru jam berapa ini ya? Baru jam 7. Jadi seperti ini. Nih ada tas, baju. Ini lega sih. Untuk sendiri lega ya. Lega. Sama keril di sini. Ya seperti inilah suasana dalam tenda. Jadi besok di sini masih ada sekitar 300 meter ya ke puncak. Jadi ini pas terakhir, pas 5 Gunung Ciremai. Orang-orang yang mau summit pada ngecamp di sini. Jadi nanti jam 3 lah, jam 3 setengah 4 prepare buat summit ke puncak. Gitu. Jadi semua orang ngecamp di sini. Nanti jam 3 biasanya tuh bakal rame orang-orang udah muncak ke Ciremai ya. Jadi kita malam ini tidur lebih awal biar bisa bangun dan tidak kesiangan untuk muncak besok. Karena tujuan kesini itu ya puncak ya, menggapai atap Jawa Barat. Oke, sampai ketemu nanti pagi. Kita sarapan dulu, bangun jam 2:30 kita sarapan dulu. Udah gitu prepare, bawa daypack, bawa minum, bawa makanan, makanan ringan. Kita langsung caw ke puncak. Oke, sampai besok. Halo Baraya, selamat pagi. Sekarang kurang lebih jam 2 ya. 2. Dingin banget sampai lapis-lapis. Pakaian aja 4 lapis ya baju. Tambah sleeping bag. Tetap aja dingin, waduh, masya Allah. Ya udah jam 2 nih, udah pada ramai di luar ya, udah pada bangun kali. Persiapan untuk summit. Habis ini kita prepare buat sarapan dulu ya. Summit itu jaraknya sekitar 2,5 jam sih, santai katanya rata-rata dari sini. Pas 5 kita bikin sarapan dulu, terus bikin yang hangat-hangat lah pokoknya mah ya. Persiapan summit. Ini udah siap summit. Dari malam udah prepare. Oke, kalau gitu kita prepare buat masak yang hangat-hangat ya. Kita sarapan dulu sebelum summit biar ada tenaga. Oke, sampai ketemu di luar ya. Dingin. Selamat pagi Mas Bani. Pagi. Karena ada Bagas bro. Bagasnya tuh. Hah? Sahur lah. Sahur. Banget sama telur. Summit. Summit ya, nomor 3 masih ke atas tuh, masih
puncak. Podian Agustus Merdeka.